bisa kita lakukan untuk meneladani Sayyidah Zahra? Kita melihat bahwa Sayyidah Zahra salamullah alaiha memiliki 9 nama langit. 9 nama langit ini diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq bahwa Sayyidah Fatimah salamullah alaiha memiliki 9 nama langit yang tertulis di Arsy Ilahi. 9 nama ini bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar julukan. Nama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran bagi kita bahwa ada fondasi karakteristik kita, ada arsitekturnya, ada tiang-tiangnya yang akan membuat kita semakin kuat sebagai seorang pribadi muslim. Menjadi pusat poros, menjadi tempat kembali, menjadi tempat setiap keluarga maupun setiap umat, tempat mencari cahaya, mencari petunjuk, mencari arah, mencari pertolongan. Fatimah adalah bagian dari dakwah. Fatimah adalah bagian dari cahaya. Fatimah adalah manifestasi kasih Tuhan. Jadi di sini ketika dikatakan Fatimah bid'atum minni, kemuliaan itu bukanlah hanya sekedar karena memiliki darah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan juga hanya sekedar karena ia adalah anak dari seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih jauh dari itu. Lebih jauh dari itu, beliau adalah sebuah manifestasi kenabian itu sendiri. Manifestasi seseorang yang berwilayah dengan sempurna, menjadi bagian dan dukungan utama dalam setiap fase-fase dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita melihat ada kemuliaan yang berupa sebuah hadis bahwa Allah murka karena kemurkaan Fatimah dan ridho karena keridhoannya. Dan ini juga ditulis dalam Mustadrak ala Sahihain dari Al-Hakim An-Naisaburi gitu ya. Jadi ini dari berbagai sumber ya. Dari sumber Ahlul Bait, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemuliaan-kemuliaannya sampai tidak bisa diperdebatkan lagi. Bahkan ada juga salah satu riwayat yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada Fatimah sallallahu alaiha kecuali suaminya dan ayahnya. Di dalam Al-Quran pun kita melihat ada beberapa ayat Al-Quran yang menyifati tentang Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Misalnya ayat At-Tathir, ayat Mubahalah. Dalam ayat Mubahalah itu satu-satunya wanita yang diajak dan disebut dalam Mubahalah itu adalah Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Walaupun di dalam ayat Mubahalah disebutnya nisaikum, yaitu wanita kalian, tapi Fatimah salamullah alaiha adalah mewakili seluruh wanita. Kemudian di sini ada ayat Mawaddah, ayat surat Al-Kautsar yang bahkan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha juga memiliki julukan sebagai Al-Kautsar ya. Jadi kita melihat bahwa Sayyidah Fatimah salamullah alaiha memiliki berbagai macam kemuliaan. Kemudian kita juga melihat bahwa di dalam periode hidupnya Sayyidah Fatimah salamullah alaiha ini mengalami semua apa yang dialami oleh Nabi di periode dakwahnya, mulai dari di Madinah, di Mekah, kemudian ke Madinah, pemboikotan, kemudian wafatnya Sayyidah Khadijah yang merupakan tahun-tahun terberat. Di situ selalu hadir Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Kemudian kita melihat bahwa di sini perjuangannya di Mekah, di Madinah, kemudian juga wafatnya Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi. Itu adalah sebuah awal dari badai besar. Kemudian setelah sepeninggal Nabi, kita melihat Sayyidah Fatimah salamullah alaiha menyaksikan bagaimana kaum mulai mengkhianati wasiat yang Nabi pesankan. Mereka berkumpul dalam sebuah tempat tanpa mengajak Sayyidah Fatimah, Imam Ali alaihissalam. Padahal keluarganya masih mengurusi jenazahnya, masih berduka atas kepergian Nabi, tapi apa yang dilakukan oleh umat ketika berkumpul di sebuah tempat yang lain tanpa mengajak dan bermusyawarah kepada Imam Ali alaihissalam dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Kita menyaksikan juga Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha dalam sejarah mengetuk pintu demi pintu di kegelapan malam,
mengingatkan umat muslim dan muslimat tentang peristiwa Ghadir Khoum yang dihadiri oleh banyak sekali orang. Dan sampai sekarang pun masih diriwayatkan dalam kitab-kitab yang sangat banyak dari berbagai kalangan. Kita juga melihat setelah itu, kita melihat bahwa tanah Fadak, tanah yang sudah diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaiha sebagai pemberian ketika masih hidup, direbut dari Sayyidah Fatimah dengan paksa. Dan kita melihat bahwa itu adalah sebuah tindakan yang amat zalim. Bagaimana Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaiha, bagaimana keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, modal dakwahnya yang padahal kalaupun mereka memegang harta apapun mereka akan pergunakan juga untuk Islam. Kita melihat bahwa itu pun direbut secara paksa, secara zalim, sambil dikatakan bahwa Nabi tidak mewarisi apapun, padahal diberikan ketika hidup. Dan padahal dalam Al-Quran pun ada bahwa Nabi itu juga mewarisi. Kita melihat juga dalam sejarah bahwa pintu rumah Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaiha didobrak. Kita melihat bahwa Imam Ali alaihissalam dipaksa berbaiat. Dan ini sudah terekam juga dalam berbagai kitab hadis Ahlus Sunnah maupun Ahlul Bait alaihissalam. Kemudian kita melihat bahwa ada fragmen-fragmen sejarah merekam tentang bagaimana mereka memukul Sayyidah Fatimah, bagaimana mereka membakar rumahnya Sayyidah Fatimah, bagaimana mereka bertanya seperti yang tadi juga sudah diceritakan dalam narasi dari tim yang sudah sangat mempersiapkannya dengan baik, bahwa saat pembakaran rumah itu Sayyidah Fatimah juga bertanya, apakah kalian hendak membakar rumah ini walaupun ada putri Nabi di dalamnya? Sayyidah Fatimah sudah memperingatkan, di sini ada putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tetap menjawabnya, iya walaupun ada putri Nabi, walaupun ada engkau. Kemudian terjadilah tragedi-tragedi itu dan Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaiha gugur kandungannya, kemudian sakit hingga akhir hayatnya. Kita juga melihat ketika Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaiha masih bisa berkhutbah, ia berkhutbah tentang tanah Fadak itu. Dan ketika khutbah tanah Fadak itu sudah tidak lagi didengar, dan ketika sakit itu sudah mulai menggerogotinya, Sayyidah Fatimah hanya memiliki tangisan saja. Sayyidah Fatimah akhirnya berpindah dari satu rumah, pindah ke rumah yang disebut dengan Baitul Huzn. Sampai saat ini rumah ini masih, ya beberapa tahun lalu saya masih melihat rumah itu di Madinah, di pinggiran kota, diasingkan. Kenapa? Karena mereka, para kaum muslim ini yang mengaku muslim, mereka berkata tangisan Fatimah itu terlalu mengganggu. Kenapa mengganggu? Sebenarnya mengganggu hati nurani mereka. Mereka lah yang membiarkan ini terjadi. Maka ketika ada putri Nabi yang seharusnya didukung, mereka pun tahu ini adalah seorang ibunda. Ini adalah ibunda kaum mukminin, ini adalah putri Nabi yang harusnya dihargai, tapi mereka malah tidak bisa melarang ini terjadi, ini semua terjadi. Pembiaran-pembiaran inilah yang menyebabkan ini semua terjadi. Maka ketika mereka mendengar dukanya Fatimah Sallallahu Alaiha, mereka merasa terganggu. Sebenarnya yang terganggu adalah hati nurani mereka sendiri. Tapi Sayyidah Fatimah tidak berhenti dengan hanya itu. Hanya tangisan yang beliau masih punyai, maka tangisanlah yang beliau jadikan ajang untuk berdakwah. Dan ketika di akhir hayat, tangisan pun sudah tak ada. Apa yang masih beliau lakukan? Iya, beliau mewasiatkan supaya pemakamannya tidak dihadiri oleh siapapun. Dan ini terekam juga dalam riwayat-riwayat yang banyak ya, dalam kitab-kitab hadis
Ahlul Bait alaihissalam walaupun dan juga yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidah Fatimah pemakamannya tidak boleh dihadiri siapapun. Bukan karena emosi, karena kita tahu bahwa dalam hadis-hadis sebelum ini yang sudah kita bahas, Fatimah bid'atun minni, kemudian murkanya Fatimah adalah murkanya Allah. Sayyidah Fatimah itu bukan karena emosi melakukan itu, bukan karena kebencian. Bagaimana seorang ibunda melakukan ini? Seorang ibunda yang menganggap bahwa umat ini adalah umat yang sangat harus selalu didoakan setiap saatnya. Bukankah Imam Hasan juga pernah meriwayatkan, mengisahkan tentang ibundanya? Di setiap malam Jumat beliau bangun dari malam, saat sepanjang malam hanya mendoakan umat muslim, tetangga yang ini, tetangga yang itu. Kemudian baru di akhir malam menyebutkan tentang keluarganya. Imam Hasan bertanya, "Ibu, kenapa engkau hanya mendoakan orang lain saja?" Sayyidah Fatimah berkata, tetanggamu dulu barulah keluargamu. Sebagaimana seorang ibunda yang bersedih melihat anaknya tersesat, Sayyidah Fatimah masih melakukan dakwah walaupun sisa dakwahnya hanya berupa wasiat. Wasiat yang menunjukkan bahwa ada kezaliman yang sedang terjadi dan Sayyidah Fatimah tidak mau merelakan kezaliman itu. Sepanjang zaman yang zalim haruslah dilawan, walaupun hanya dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Ketika masih bisa mengetuk pintu satu demi satu, Sayyidah Fatimah mengetuk pintu di kegelapan malam. Ketika masih bisa berkhutbah, beliau mengutarakan segala dalil argumentasinya. Ketika yang tersisa hanyalah tangisan, beliau juga menggunakan tangisan itu sebagai dakwah. Dan ketika yang tersisa hanyalah wasiat, beliau juga mewasiatkan wasiatnya sebagai simbol perlawanan atas kezaliman. Sebagai simbol perlawanan atas kezaliman. Supaya umat Islam tidak melupakan kejadian-kejadian ini, supaya umat Islam tidak melupakan kezaliman yang dilakukan oleh umatnya sendiri. Lalu kita melihat bahwa ini bukanlah kebencian, ini bukanlah emosi semata, kesedihannya bukanlah keluh kesah, kesedihannya adalah kesedihan seorang ibunda. Ibunda yang mengkhawatirkan umatnya yang baru saja ditinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mengkhianatinya. Ini adalah sebuah doa bagi seorang ibunda kepada seluruh umatnya. Lalu kita melihat bahwa sepanjang zaman umat Islam tidak akan pernah berhenti melawan kezaliman. Dan perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Di Karbala pun seperti itu. Mungkin kalah secara fisik, secara duniawi seolah-olah kalah dan lemah, tapi menang secara spiritual sepanjang zaman. Spiritnya akan selalu menyala dan dilanjutkan oleh umat muslim dari zaman ke zaman. Sampai 1400 tahun kemudian, sampai saat ini, sampai ada miliaran orang pengikutnya yang mencintainya, yang mencintai kebenaran dan melawan kezaliman apapun caranya. Dan orientasinya bukanlah berhasil atau tidaknya di dunia, orientasinya adalah ridho Allah, orientasinya adalah kemenangan di akhirat. Lalu kita melihat bahwa Sayyidah Fatimah adalah sebuah sosok ibu spiritual, ibu ruhaniyah, ibu universal. Untuk ayahnya sendiri, bahkan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, dan bahkan untuk seluruh kaum muslimin muslimat sepanjang zaman. Ibu itu memiliki arti tempat kembali, tempat kita menemukan ketenangan, tempat kita melihat akar kita di mana, tempat kita melihat fondasi kita kemana, tempat kita melihat landasan rohani kita di mana, tempat kita melihat harusnya kita pergi kemana. Itu adalah ibu.
Lalu apakah hanya seorang wanita yang bisa menjadi ibu? Tentu saja tidak. Ibu adalah sebuah simbol. Bahkan Nabi pun memiliki julukan An-Nabiyil Ummi, Nabi yang menjadi tempat kembali bagi semua umatnya. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadi pusat, menjadi tempat kembali bagi keluarga, bagi umat, menjadi tempat kembali bagi jiwa, menjadi poros kestabilan jiwa. Apa yang disebut dengan jiwa yang stabil? Yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Walaupun banyak ujian yang menerpa, walaupun seolah-olah di dunia tidak pernah berhasil, selalu gagal, selalu kalah, tapi jiwa ini selalu tenang dan kuat karena tahu tujuannya kemana, karena tahu tempat kembalinya kemana, karena tahu tempat bergantungnya kemana. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani Sayyidah Zahra? Kita melihat bahwa Sayyidah Zahra salamullah alaiha memiliki 9 nama langit. 9 nama langit ini diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq bahwa Sayyidah Fatimah salamullah alaiha memiliki 9 nama langit yang tertulis di Arsy Ilahi. 9 nama ini bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar julukan. Nama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembelajaran bagi kita bahwa ada fondasi karakteristik kita, ada fondasi, ada arsitekturnya, ada tiang-tiangnya yang akan membuat kita semakin kuat sebagai seorang pribadi muslim. Menjadi pusat poros, menjadi tempat kembali, menjadi tempat setiap keluarga maupun setiap umat, tempat mencari cahaya, mencari petunjuk, mencari arah, mencari pertolongan. Di sini ada 9 karakteristik dasar yang perlu kita teladani dari Sayyidah Zahra. Karena ini adalah pemberian dari Allah, maka ini adalah manifestasi ruhaniyahnya yang paling terpancar dari dirinya sepanjang hidupnya. Dan syahadah adalah puncak kemuliaan. Syahadah adalah saat ketika potensialitas menjadi sempurna. Maka 9 sifat ini menjelma dari mulai dalam kehidupannya, dalam semua fragmen kehidupannya maupun ketika kesyahidannya mencapai puncak tertingginya. Nama yang pertama adalah Fatimah, sang pemisah yang tegas. Kata Fatimah itu asal katanya dari Fatoma. Dikatakan dalam satu hadis, kenapa Fatimah disebut dengan Fatimah? Jawabannya adalah li'annaha futimat hiya wa syi'atuha minan nar. Karena sesungguhnya ia dan para pengikutnya telah disapih dari api neraka. Kata Fatoma itu menyapih, memisahkan dengan jelas. Jadi kita melihat bahwa kenapa di dalam semua fragmen kehidupan Sayyidah Fatimah yang penuh dengan ujian, beliau tidak pernah menyerah, beliau tidak berkeluh kesah, tapi beliau kuat. Itu terpancar dari namanya yang paling utama dan menjadi nama kelahirannya, yaitu Fatimah. Karena ia memisahkan ia dan pengikutnya dengan api neraka. Artinya apa? Artinya adalah bahwa dia bisa memisahkan yang benar dan salah dengan jelas. Dia bisa memisahkan yang baik dan buruk dengan jelas, secara adil dan proporsional. Dalam segala kondisi dia tahu apa yang paling benar untuk dilakukan. Tahu tentang kebenaran dan tahu juga cara menyampaikan kebenaran dalam setiap kondisinya walaupun sulit. Dalam segala batasan-batasan kehidupannya. Dalam kehidupannya banyak sekali ujiannya, banyak sekali batasannya. Dari mulai batasan ekonomi, batasan boikot, batasan isolasi, kemudian juga dukungan kaum muslimin yang makin menipis. Segala macam batasan ia telah melihatnya. Satu persatu akhirnya semua rontok. Yang tersisa tinggal kata-kata, ia pun berkhutbah. Ketika yang tersisa tinggal tangisan, ia pun menangis. Menangis yang bukan karena benci, bukan karena keluh kesah. Menangis yang karena ia menjadikannya sebagai pengingat bagi kaum muslimin. Karena ia adalah seorang ibu yang khawatir kepada kaumnya, pada umatnya. Muaranya adalah dari ilmunya, dari
keyakinannya, keteguhannya yang mana yang benar. Ketika kita meyakini apa yang benar, maka kesulitan apapun bisa kita hadapi dengan pertolongan Allah. Nama yang kedua adalah as-siddiqah. Siddiqah itu artinya integritas, konsistensi mutlak. Maksudnya apa? Siddiqah itu bukan hanya sekedar jujur dan benar. Ada yang menyebut bahwa siddiq artinya jujur. Siddiqah itu bentuk superlatif kalau dalam bahasa Arab. Ada bentuk superlatifnya dan ada bentuk kesengajaan untuk menyelaraskan. Artinya apa? Artinya hatinya, ucapannya, tindakannya semuanya selaras. Beliau membenarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan ajaran Islam, kemudian bisa memisahkan mana yang baik benar, mana yang buruk salah, mana yang kurang baik. Seperti apa kadarnya secara adil udah paham dengan kata Fatimah tadi. Kemudian as-siddiqah berusaha untuk menyelaraskan semua yang ada di hatinya dengan ucapannya dan dengan tindakannya. Jadi tindakannya, kehidupannya semua adalah manifestasi dari keyakinannya. Ya, jadi siddiqah itu adalah bahwa hatinya, lisannya, perbuatannya semuanya konsisten. Semuanya nggak ada yang nggak konsisten. Semuanya sesuai, nggak ada yang beda. Jadi kalau kadang-kadang kita ngucapin sesuatu di mana, ketika melakukan ada keraguan, ada ujian-ujian yang membuat kita mungkin jadi misalnya jadi tidak sesuai. Nah, di dalam diri Sayyidah Fatimah ini tidak ada. Kita konsisten dengan perkataan kita konsisten dengan keyakinan kita. Ketika kita belum yakin, maka harus cari dulu yang yakin itu seperti apa. Itu adalah intisari dari kata Fatimah dan Siddiqah. Kemudian nama berikutnya adalah Al-Mubarakah. Al-Mubarakah ini adalah bentuk yang lebih tinggi dari syukur dan ihsan. Ketika kita memiliki apapun yang Tuhan berikan, bukan memiliki ya, kita diamanati apa yang Tuhan amanatkan kepada kita gitu ya. Kita perlu bersyukur dengan hati, dengan lisan maupun tindakan. Arti kata syukur adalah menyampaikan semua karunia yang Allah berikan sebagai perkhidmatan di jalan Allah. Itu adalah arti kata syukur. Tapi ketika kita melakukannya dengan sangat baik, itu disebut dengan ihsan. Dan ketika Tuhan izinkan orang-orang yang berbuat ihsan dalam setiap saatnya ini menjadi wasilah bagi kebaikan, maka itu disebut al-mubarakah. Mubarakah adalah ketika rahmat yang Tuhan titipkan dan Tuhan jadikan dirinya sebagai wasilah itu menjadi berkah yang melimpah. Rahmatnya itu jadi berkesinambungan, jadi memancar, jadi banyak, jadi semua orang dapat gitu ya. Ada kisah yang menarik tentang kalung yang berkah dari Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Datanglah seseorang yang meminta-minta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Rasulullah tidak bawa apa-apa, tapi Rasulullah menunjukkan, maukah aku tunjukkan kau kepada seorang yang akan memberimu kebaikan. Kemudian datanglah ke Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha tidak punya apa-apa selain kalung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikanlah kalung itu dan juga kain penutupnya Imam Hasan Imam Husain yang sedang tidur. Pengemis ini akhirnya menerimanya dengan kebingungan dan juga bersyukur, tapi juga merasa tidak enak ya, maksudnya merasa kayak ini kan kalung pemberian Rasulullah, benarkah tidak apa-apa diberikan padaku. Datanglah dia lagi ke masjid. Kemudian di masjid dia katakan seperti ini adalah bukankah ini kalung pemberian darimu gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu ceritanya. Kemudian dari kalung itu akhirnya dibeli oleh seorang sahabat Nabi dengan harga makanan yang bisa mengenyangkan orang ini, kemudian nafkah selama beberapa bulan untuk keluarganya, pakaian yang layak, kemudian kalung ini diminyaki, kemudian dikirimkan kembali oleh sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersama dengan seorang budak. Seorang budak ini datang membawa kalung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi menunjukkannya ke rumah Sayyidah Fatimah. Di rumah Sayyidah Fatimah kalung itu diambilnya dan budak ini dibebaskan. Jadi satu kalung bisa menjadi mengenyangkan orang yang lapar, memberi busana orang yang tidak punya pakaian yang layak, memberi nafkah satu keluarga, membebaskan budak, dan membuat senang
seorang sahabat yang bisa jadi ikut beramal di dalamnya, ikut serta dalam kebaikan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah salamullah alaiha setiap malamnya selalu mendoakan umat, selalu mendoakan tetangga-tetangganya, mengharapkan kebaikan bagi semuanya. Dan ketika setiap kali ada kesempatan berbuat baik, yang dilakukan adalah yang ihsan, yang ia paling cintai, yang ia berikan. Ini melampaui ihsan. Oleh karena itu Allah menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai al-mubarakah. Allah mengizinkan Sayyidah Fatimah sebagai wasilah, sebagai jalan keberkahan bagi semua. Yaitu keberkahan itu rahmat yang mengalir deras, berkesinambungan, melimpah ruah. Jadi yang asalnya rahmat itu mungkin kalau lewat wasilah yang bukan Sayyidah Fatimah tidak akan semelimpah ruah itu. Maka sangat layak bagi kita untuk menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai wasilah, karena memang dari tangannya itu penuh berkah. Karena doanya, kasih sayangnya, cintanya, setiap saat cintanya kepada kebaikan, cintanya kepada umat, selalu mendoakan, selalu berusaha yang terbaik. Jadi ini mubarakah itu adalah bentuk syukur yang lebih tinggi dari sekedar syukur, bentuk ihsan yang lebih tinggi dari ihsan. Ihsan yang sudah diterima oleh Allah sehingga Allah izinkan dia menjadi wasilah bagi keberkahan. Jadi kita ingin ya semoga diri-diri kita ini juga bisa menjadi seperti ini, menjadi berkah bagi keluarga, bagi umat. Dan dimulainya adalah dari niat. Niat kita untuk selalu menjadi orang yang ingin berkhidmat, berlomba-lomba dalam perkhidmatan, berlomba-lomba dalam menolong dan membantu. Kemudian kita melihat nama yang berikutnya adalah At-Tahirah, kesucian mutlak dari noda. Suci ini bukan hanya suci secara fisik. Allah mengaruniakannya juga kesucian secara fisik. Tapi kesucian ini melebihi dari sekedar suci fisik. Itu adalah kesucian jiwa dari semua penyakit hati, dari iri, dengki, dari ambisi duniawi, dari keraguan. Jadi setiap kali jiwa ini mengalami iri, mengalami dengki, ambisi, misalnya menginginkan sesuatu yang material, kemudian ragu-ragu. Disinilah jiwa kita perlu kita bersihkan supaya kita mengikuti jalannya Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, yaitu membersihkan jiwa kita dari semua noda-noda dan kotoran-kotoran itu. Jadi kalau di dalam hati kadang-kadang masih ada dongkol, masih ada rasa gak enak melihat orang lain lebih baik, masih ada misalnya ingin kaya, ingin hidup nyaman, kembalikan lagi ke nama-nama Sayyidah Fatimah. Pikirkan lagi, apakah saya sudah menjadi Fatimah yang bisa memisahkan antara baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian apakah aku ini sudah bisa menjadi as-siddiqah yang konsisten, perbuatan, perkataan, hati ini semua sudah konsisten semua? Apakah saya sudah berusaha menjadi wasilah bagi keberkahan bagi sekitar saya? Kita kembalikan lagi, apakah saya sudah menjadi orang yang bersih dari segala iri hati, dengki, dari segala kesalahan, dari segala kesedihan yang bukan karena Allah. Sayyidah Fatimah walaupun ada tangisan, tapi kita melihat bahwa menurut Rasulullah SAW, murkanya Fatimah adalah murkanya Allah. Tidak mungkin murkanya atau marahnya atau sedihnya hanya karena nafsunya saja. Tidak mungkin hanya karena sekedar sakit hati begitu saja. Karena kehendak Fatimah adalah kehendak Allah, maka kita melihat bahwa apa saja yang bisa membuat seseorang memiliki kemuliaan seperti ini, yaitu tadi ada at-tahirah, bersih jiwanya dari segala kekotoran. Lalu ada az-zakiyah. Walaupun zakiyah artinya juga sama suci, tapi zakiyah memiliki perbedaan yang tipis gitu ya, ada perbedaan secara etimologis. Kalau at-tahirah selalu membersihkan jiwanya dari segala kotoran, kalau zakiyah itu adalah dalam segala proses dia selalu membersihkan diri, meluruskan niatnya lagi. Jadi ini adalah kondisi suci dalam prosesnya. Artinya pribadi yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam kesucian. Misalnya gimana? Misal kalau ada ujian
ada ujian, ada kesulitan, kita kembalikan lagi niat kita apa? Apa yang Allah ridhoi? Kita sucikan lagi niat kita untuk apa? Jangan pamrih, jangan gampang hitung-hitungan dengan makhluk, hitung-hitungannya dengan Tuhan gitu kan ya. Jadi intinya adalah zakiyah adalah pertumbuhan. Bagaimana setiap kali ada kesulitan kita memilih untuk bertumbuh, memilih untuk lebih dewasa, memilih untuk belajar gimana cara menghadapinya, gimana cara yang Allah ridhoi, gimana sih cara yang tepat menurut Islam. Di sini kita bersihkan terus niat kita, jalan kita, cara kita, prosesnya kita juga. Kadang-kadang tidak hanya berhenti di dalam memahami apa yang benar dan salah saja. Kadang-kadang kita juga seringkali kita juga harus belajar caranya yang benar seperti apa. Caranya yang benar dan bersih dari niat-niat yang kotor, dari segala macam. Misalnya ada turut campur dari iri hati, dengki, hitung-hitungan, ada pamrih, ada ingin validasi dari orang, ada ingin dipuji, ria, ingin pamer, ingin terima kasihnya manusia, misalnya seperti itu. Itu kan hal-hal yang bisa menodai perjalanan jiwa kita. Di sini dalam prosesnya kita selalu ada proses membersihkan diri. Ini yang disebut dengan zakiyah. Jadi ketika kita melihat bahwa setiap penderitaan itu menjadi pupuk bagi pertumbuhan jiwa. Ketika ada ujian, kesulitan, penderitaan, kita kan melihat ya Sayyidah Fatimah salamullah alaiha seolah-olah penderitaannya, kesulitannya itu bertambah dan bertambah setiap fase kehidupannya, apalagi sampai ke detik-detik kesyahidannya. Seolah-olah tidak pernah selesai dan masih dilanjutkan sampai tragedi Karbala, sampai Imam Mahdi juga harus gaib dan lain-lain. Sepanjang zaman itu selalu ada ujiannya, dan orang yang semakin muslim, semakin mukmin, semakin beriman, dia akan selalu semakin diuji. Dan dalam segala macam ujian ini Sayyidah Fatimah selalu semakin mencucikan diri, semakin membersihkan diri. Beliau adalah bukti bahwa jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang tak pernah terluka. Luka dan duka beliau hadapi dan beliau jadikan itu sebagai tempatnya bertumbuh dan tempatnya membersihkan diri. Kemudian nama yang selanjutnya adalah Ar-Radiyah. Dalam segala ujian-ujian ini, segala apapun yang diberikan Tuhan kepadanya, beliau ridho. Radiyah adalah nama langit yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Makanya ketika kita melihat tentang tangisan Sayyidah Fatimah, kita tidak pernah berkata itu adalah tangis keluh kesah, tangis penderitaan, karena beliau memiliki nama sebagai Radiyah. Beliau bukan tidak terima atas takdir ini, beliau bukan tidak terima atas ujian ini, bukan. Beliau menjadikan tangis sebagai dakwah. Ini adalah cara supaya apa? Supaya hati manusia itu terketuk, supaya hati manusia tidak pernah melupakan ini. Jadi radiyah adalah ridho dengan ketetapan ilahi. Dan ini adalah salah satu kunci ketenangan jiwa buat kita juga. Dalam segala lika-liku hidup kita juga ridho bahwa ini adalah ujian yang Tuhan siapkan atas kita. Allah itu maha sayang, maha kasih, maha penyayang. Allah itu maha mengetahui tentang kita. Allah paling tahu ujian apa yang paling tepat untuk hambanya. Semakin beriman semakin diuji, ujiannya makin berat tapi tidak sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali karena kemampuannya, keluasannya. Oleh karena itu, maka apalah yang lebih layak daripada keridhaan kita terhadap apa yang Tuhan tetapkan. Dan Sayyidah Fatimah adalah potret keridhaan itu, sampai-sampai Tuhan berikan Radiyah sebagai nama langit Sayyidah Fatimah. Dan ridho di sini bukan pasrah yang pasif. Sayyidah Fatimah tidak pernah pasrah, kemudian pasif, kemudian tidak berbuat apa-apa. Tangisan yang terakhir itu bukanlah kepasifan. Tangisan yang ketika yang tersisa hanyalah tangisan tuh karena memang tubuhnya sudah tidak bertenaga lagi, sudah tidak ada lagi yang mendengar, sudah tidak ada lagi. Beliau sudah
berkhidmat sepanjang hidupnya. Setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mengetuk pintu di kegelapan malam, mengingatkan satu persatu tentang baiat. Beliau juga sudah berkhutbah, khutbah Fadak yang terkenal itu. Beliau melakukan segala perkhidmatannya dalam segala proses hidupnya. Tapi beliau bukannya tidak ridho dengan ketetapan ilahi. Beliau menanggung derita itu sebagai konsekuensi, sebagai posisinya, keimanannya, sebagai perkhidmatannya, sebagai bukti cinta kepada umatnya, bukti cinta kepada Allah. Maka kita melihat bahwa radiyah, ridhonya Sayyidah Fatimah adalah ridho yang aktif. Dia menerima takdirnya dan derita-derita itu dengan sabar. Tapi pada saat yang sama dia gak pernah ridho dengan kezaliman. Dia tetap menentang hal yang zalim, hal yang batil dengan argumen, dengan khutbah, dengan protes, dengan wasiat, dengan tangisan. Beliau lakukan apapun yang beliau bisa. Dan inilah yang akan menjadi ketenangan jiwa yang tertinggi, jiwa yang damai dalam takdir Tuhan. Walaupun tetap ada kegelisahan melihat kebenaran diinjak-injak, tetap ada kekhawatiran melihat anak-anaknya, umat-umatnya tersesat. Tapi itulah yang harus ditanggung, dan beliau ridho dengan itu semua. Ridho dengan posisi yang Tuhan berikan, amanah yang Tuhan berikan kepadanya sebagai ibunda seluruh umat. Jadi ketika kita memiliki anak, maka kita akan ikut serta dalam suka dan dukanya anak. Begitu pula Sayyidah Fatimah sebagai ibundanya umat, sebagai tempat kembali spiritual dan rohani bagi seluruh umat masa lalu sampai masa yang akan datang. Kemudian nama yang berikutnya adalah Al-Mardiyah. Jadi setelah kita ridho dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, disebut juga Mardiyah. Dan Radiyatan Mardiyah ini bukan hanya panggilan untuk Sayyidah Fatimah ya, kita juga mengingat dalam surat Al-Fajr yang disebut ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu adalah Imam Husain juga. Jadi di sini sifat Radiyatan Mardiyah adalah sebuah sifat universal memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang walaupun mendapatkan badai luar biasa, yang bahkan seperti apa yang dialami Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, seperti yang dialami oleh Imam Husain di Karbala, dipanggil sebagai Radiyatan Mardiyah. Jadi walaupun mengalami deraan penderitaan yang luar biasa, jiwanya ridho dan mardiyah, diridhoi. Kenapa bisa mencapai kata-kata diridhoi itu? Karena memang dari awal orientasi hidupnya adalah ridho Allah. Yang dicari adalah ridho Allah. Ya Allah, apa yang Kau ridhoi? Itulah yang dicari. Jadi ketika kita ridho kepada Allah, kita juga mencari ridhonya Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Jadi semua gerak-gerik batin kita, emosi kita. Jadi Sayyidah Fatimah ketika marah, ketika sedih, itu semua bukan karena dirinya, tapi karena memang dari awal dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Dan beliau juga mencari terus ridho Allah itu seperti apa. Maka beliau mendapatkanlah kemuliaan bahwa kemarahan beliau adalah kemarahannya Allah, keridhoannya beliau adalah keridhoannya Allah, karena memang beliau ridho dengan Allah dan selalu mencari ridho Allah. Kemudian nama berikutnya Al-Muhaddatsah. Al-Muhaddatsah ini sering diartikan sebagai berbicara dengan malaikat. Tapi ketika kita mau mengikutinya sebagai orang-orang yang mencintainya, ingin mengikuti jalannya Fatimah, jalannya Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, maka kita melihat bahwa Al-Muhaddatsah artinya selalu berdialog dengan langit. Artinya adalah kita selalu menghubungkan diri kita dengan alam malakut. Bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan Allah? Bagaimana kita selalu membuka hati kita, membersihkan jiwa kita supaya kita bisa merasakan ilham-ilham kebaikan itu seperti apa. Apa yang Tuhan berikan itu, misalnya kadang-kadang ada ilham untuk melakukan kebaikan, ada intuisi-intuisi, kemudian ada kelembutan hati. Itu semua dilatih dengan apa? Dengan selalu berdialog. Kalau di sini dialog dengan malaikat, dengan langit. Tapi bagaimana cara kita mengikutinya adalah dengan cara jangan pernah melupakan Allah.
selalu berdialog dengan Allah, selalu berdialog dengan para wasilah kita. Berdialoglah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memintalah pertolongan kepada mereka, memintalah syafaat, bertawasullah setiap saat. Karena itulah yang akan membuat kita tidak sendirian, tidak merasa berjuang sendiri. Kemudian nanti juga insya Allah semoga dengan wasilah pertolongan itu juga kita akan mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan rahmat, berkah yang melimpah insya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Karena Sayyidah Fatimah selalu berzikir, hari-harinya nggak pernah lepas dari zikir dan ibadah. Maka di usia 18 atau 28 tahun beliau menjadi Sayyidatun Nisa'il Alamin. Kemuliaannya luar biasa padahal usianya masih sangat muda. Kenapa? Karena waktunya sangat efektif, efisien. Detik demi detiknya diisi dengan ketulusan, dengan ibadah, dengan menghubungkan dirinya dengan Allah selalu. Maka Al-Muhaddasah bukanlah suatu nama yang tidak bisa diikuti oleh para pengikutnya. Mungkin kalau diartikan zaman dulu ya, diartikannya adalah yang bicara dengan malaikat. Barangkali kita tidak bisa berbicara dengan malaikat, tapi kita bisa selalu berusaha menghubungkan diri dengan Allah, menghubungkan diri dengan secara spiritual kepada para wasilah-wasilah kita. Bahkan kita di dunia pun harus selalu menghubungkan diri dan berdialog dengan para ulama, para orang-orang soleh, para orang-orang baik. Kita harus selalu bergabung dengan mereka. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara kita meneladani nama Al-Muhaddasah. Kemudian nama berikutnya adalah Az-Zahra. Dikatakan Az-Zahra itu adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi, cemerlang memancarkan cahaya. Dikatakan juga dalam Biharul Anwar, wajahnya memancarkan cahaya bagi penghuni langit sebagaimana bintang-bintang memancarkan cahaya bagi penghuni bumi. Ada yang mengatakan bahwa Az-Zahra adalah doanya ketika berdoa dan beribadah itu sampai cahaya itu menembus langit. Tapi bagaimana cara kita untuk mengikutinya? Cahaya ini bukan sekedar cahaya fisik. Cahaya ini adalah cahaya keimanan, cahaya ilmu, cahaya kesabaran, cahaya empati, cahaya kasih sayang, cahaya kebenaran. Cahaya itu akan menerangi hati-hati yang gelap. Maka ketika kita ingin menjadi cahaya bagi sekitar kita, usahakanlah untuk berbagi ilmu, usahakanlah untuk berbagi kebaikan, sehingga para hati yang sedang tersesat, jiwa yang sedang sedih dan kelam akan menemukan cahaya kebaikan. Jadilah wasilah bagi cahaya, wasilah bagi cahaya kebaikan, cahaya rahmat ilahi, dengan cara kita selalu berusaha untuk berkhidmat, berusaha berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, membagi cahaya ilmu, membagi cahaya kasih sayang, sehingga jiwa-jiwa yang sedang gelap, sedang bingung, sedang goyah itu akan menemukan cahayanya. Kemudian kita melihat bahwa 9 nama ini bukanlah hiasan. 9 nama ini adalah pilar yang menopang bangunan jiwanya Sayyidah Fatimah. Inilah yang memberinya kekuatan dari masa ke masa dalam segala fase hidupnya untuk menghadapi segala macam ujian yang akhirnya mengantarkannya pada kemuliaan yang agung, pada puncak syahadah yang agung. Nah, ada banyak pertanyaan ya, misalnya tentang apakah Sayyidah Fatimah itu syahid atau bukan. Ini pembahasan ini sudah banyak dibahas, bahwa kesyahidan itu adalah menyaksikan dengan seluruh jiwa raga bahwa tentang kebenaran ini, dan kita melihat bahwa seluruh hidupnya Sayyidah Fatimah adalah saksi atas kebenaran itu sendiri. Maka Imam Ja'far As-Shadiq pun menyebutnya bahwa Sayyidah Fatimah itu adalah As-Siddiqatus Syahidah. As-Siddiq itu juga disebut juga dalam Al-Quran ya, 1 derajat di bawah Nabi. Kan disebut ya 1 derajat, misalnya An-Nabi, terus As-Siddiqin, Was-Solehin, Was-Syuhada, gitu ya disebut ya. Kita mengenang beliau bahwa beliau adalah seseorang yang selalu memelihara semua aspek-aspek ini dalam hidupnya.
Kemudian kita melihat juga tentang tentang teladan Sayyidah Fatimah yang ketika diberi ujian, apapun itu ujiannya, beliau selalu berusaha, tidak pernah menyerah walaupun dibatasi oleh keadaan. Kalau dalam filsafat kita menyebutnya stoicism, tapi kalau dalam Islam stoicism itu mungkin lebih lengkapnya kita menyebutnya tawakal. Tawakal itu artinya apa? Kita berusaha, kemudian kita berdoa, kita berikhtiar semampu kita, lalu tetap menggantungkan apa yang tidak kita sanggup itu menggantungkannya kepada Allah. Ketika kita tetap yakin itu yang benar, kita ridho, kita mencari keridhaan Allah, maka kita terus meneruskan perjuangan itu sampai akhir hayat. Jadi Sayyidah Fatimah ada perjuangannya setiap masa ya, dari mulai sebelum Nabi meninggal, kemudian setelahnya, mulai dari perjuangan apapun yang beliau bisa lakukan, beliau lakukan. Mulai dari dukungan pada Nabi, pada Imam Ali, kemudian pendidikan pada anak-anaknya, kemudian perjuangan secara lisan. Bahkan ketika lisan pun sudah tidak didengar, dengan tangisan. Ketika tangisan pun sudah tidak didengar, juga dengan wasiat. Dan kita melihat setelah kesyahidan syahadahnya Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, kita melihat bahwa perjuangannya ini berkesinambungan, tidak terputus. Kita melihat sosok Abbas yang ketika tangannya dipotong, ia masih menerjang tangan kanan, tangan kiri, kemudian ia masih menggigit airnya itu, dia masih memegang pancinya itu sampai akhirnya kaki kemudian ditebas satu persatu. Kemudian kita melihat Ali Asghar yang walaupun hanya dengan tangisannya ia juga menyampaikan perjuangannya. Kita melihat para syuhada Karbala yang walaupun di dunia seolah kalah tapi tidak pernah surut perjuangannya. Kita juga melihat Sayyidah Zainab dan para wanita Karbala yang juga berjuang dengan tangisan dan dengan kata-kata. Karena memang hanya itulah yang bisa dilakukan dan itulah yang terbaik yang bisa dilakukan. Maka tangisannya bukanlah keluh kesah, penderitaannya bukanlah sebuah ketidakrelaan atas takdir ilahi, tapi dengan penerimaan dan tetap memeluk penderitaan itu, membawanya, menghadapinya sampai akhir hayat. Dan itu adalah kemenangan abadi yang selalu dilanjutkan perjuangannya oleh muslim dan mukmin sepanjang zaman. Dan tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu dan menjadikannya sebagai prinsip-prinsip tarbiyah juga, prinsip-prinsip dalam keluarga. Yang paling berat dari tarbiyah adalah tarbiyat untuk diri sendiri. Bagaimana kita menginternalisasi nilai-nilai ini ke dalam diri kita, bagaimana kita mengkoreksi diri kita, bagaimana kita memperbaiki dulu diri kita. Karena pendidikan terbaik adalah dengan teladan, dengan uswatun hasanah. Ketika kita punya fondasi tauhid, maka akhlak kita akan menjadi baik, akan jadi benar. Ketika akhlak kita benar, itulah yang akan dirasakan oleh anggota keluarga. Pendidikan itu jadi dengan memperbaiki diri, kemudian dengan memperbaiki fondasi diri, memperbaiki cara kita berlaku, bertingkah laku kepada keluarga. Bahkan kalau menurut Imam Ali alaihi salam, tegurlah saudaramu, tegurlah keluargamu itu dengan pemberian, tegurlah dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan baiklah yang akan membuat orang merasakan. Menegur itu dengan perbuatan baik, artinya apa? Berikan dulu perbuatan baiknya, berikan dulu kasih sayangnya. Rumah adalah sebagai pusat cinta dan keamanan, tempat kembali kita. Dan tempat kembali itu mulainya adalah dari diri sendiri. Bagaimana diri sendiri menjadi pribadi yang memiliki iman yang lengkap dan sempurna. Ketika kita bertanya apa yang harus kita lakukan dengan mengenang Sayyidah Zahra ini, maka dengan pembicaraan kita hari ini, diskusi kita hari ini, semoga kita semua bisa menjadi cahaya mengikuti jalannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Semoga setiap dari kita, para pengikut dan pecintanya, memiliki potensi diberi
pertolongan oleh Allah dengan wasilah Sayyidah Zahra. Semoga kita semua bisa memantulkan sebagian kecil dari cahaya itu di zaman kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, di dalam masyarakat kita masing-masing. Setiap dari kita, laki-laki maupun perempuan, bisa menjadi pusat stabilitas jiwa bagi keluarga dan lingkungan kita dengan berpegang pada fondasi spiritual yang telah diwariskan oleh Sayyidah Zahra. Maka marilah kita mulai dengan menghidupkan 9 nama langit itu dalam diri kita. Jadikan diri kita Fatimah yang tegas memisahkan halal dan haram, tegas memisahkan benar dan salah, tegas memisahkan yang baik dan buruk, memahami proporsinya, keadilannya dalam segala kondisinya, memahami cara-cara menyampaikan dalam segala kondisi, dalam segala ujian apapun itu, memahami jalan mana yang perlu kita pilih. Jadilah seorang siddiqah yang menjaga integritas, menjaga kejujuran dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan sosial. Jadilah seorang siddiqah yang batinnya, ucapannya, dan tindakannya selaras. Jadilah seorang mubarakah yang menebar kebaikan dan keberkahan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah seorang thahirah yang menjaga kesucian hati dari iri, dengki, benci, dan segala kotoran-kotoran jiwa yang lainnya. Dan jadilah seorang zakiyah yang selalu terus memilih dan berusaha untuk bertumbuh menjadi lebih baik di setiap harinya dan di setiap ujian-ujian kehidupan. Jadilah seorang radiyah yang ridho, ikhlas, menerima takdir Allah sambil terus berikhtiar menjadi lebih baik. Jadilah seorang mardiyah yang setiap tindakannya bertujuan untuk mencari ridho Allah semata, bukan untuk tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Dan jadilah seorang muhaddasah yang selalu berdialog dengan langit, mengasah kejernihan batin, mengasah kejernihan dan kebersihan jiwa supaya mampu menerima ilham-ilham kebaikan dari Allah, menghubungkan diri selalu dengan Allah setiap saatnya, selalu bertawasul dan berwasilah kepada para yang kita cintai. Dan jadilah seorang Zahra yang darinya memancar cahaya akhlak mulia, cahaya ilmu, cahaya kasih sayang bagi keluarga dan masyarakat. Dan setiap menghadapi kesulitan, tekanan hidup, atau bahkan kezaliman yang tak pernah berhenti, ingatlah model tawakalnya Sayyidah Fatimah yang beliau wariskan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pula dikuasai oleh amarah dan kebencian. Terimalah ujian itu dengan sabar sambil terus mencari jalan apapun yang bisa dilakukan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan perbaikan demi perbaikan sekecil apapun untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat. Dan yang terpenting, janganlah pernah merasa sendirian. Jadikanlah Sayyidah Fatimah sebagai wasilah, sebagai perantara doa kita kepada Allah. Panggillah namanya dalam sujud-sujud kita, adukan segala keluh kesah kita kepadanya, sebagaimana seorang anak mengadu kepada ibunya, kembali kepada tempat kembalinya. Insya Allah pintu langit akan terbuka, pertolongan Allah akan datang melalui keberkahan yang sangat luas dari sang penghulu para wanita surga di seluruh alam ini, dari sepanjang zaman, dari awal zaman hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan untuk meneladani sebagian kecil dari kemuliaan beliau. Semoga kita dikumpulkan bersamanya nanti di surga di bawah naungan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi suaminya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan juga Ahlul Bait alaihimussalam. Semoga cahaya Fatimah senantiasa menerangi jalan hidup kita sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa yang tenang, yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.